Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia akan masuk materi baru, yaitu materi bab 3 teks cerpen. Tolong siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Penjelasan hari ini akan saya mulai dan akan saya buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu-satu unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita. Yang pertama ada tema. Tema itu apa, Bu? Tema itu pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Yang kedua alur atau plot. Alur ini terbagi menjadi 3. Alur maju, mundur, dan campuran. Alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur ini dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga ada setting yaitu latar atau tempat. Latar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat ada tokoh. Tokoh itu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung. Yang kelima watak. Watak sifat dari pemeran atau sifat dari tokoh yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, tokoh yang baik, antagonis, tokoh yang jahat, dan tritagonis adalah tokoh penengah atau netral. Yang keenam, sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 sudut, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama apa aja? Pelaku utama menyebutkan dirinya itu aku. Kalau kalian menemukan sebuah cerita yang menggunakan bahasanya aku, maka dia adalah tokoh utama. Bagaimana membedakan tokoh utama dengan pelaku sampingan? Pelaku sampingan menggunakan kata aku juga, tapi menceritakan tentang orang lain, bukan tentang dirinya sendiri. Kemudian sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi 2. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, menggunakan kata dia menjadi tokoh utamanya. Kemudian sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, dia menceritakan orang lain bukan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah amanat. Amanat itu apa? Amanat itu pesan atau pelajaran yang terdapat dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Jadi amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kemudian unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh si pengarang. Ciri-ciri sebuah cerpen memiliki ciri yang khas, diantaranya karya sastra lainnya, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bersifat fiktif atau karangan dari seorang penulis atau imajinasi si penulis. Kemudian poin kedua, ciri kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 suku kata. Kemudian yang ketiga, dapat dibacakan dengan sekali duduk atau sekali tamat. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. 7. Memiliki pesan moral yang terkandung dari dalam sebuah
cerpen, baik tersirat ataupun tersurat. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan hari ini. Penjelasan terakhir yaitu fungsi cerpen. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi yang sama halnya dengan sastra lain. Fungsi cerpen tergolong menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif sebagai penghibur bagi pembaca. Kemudian yang kedua yaitu fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Ini fungsi estetis sangat berguna untuk orang-orang yang hobi membaca cerita pendek. Kemudian yang ketiga, fungsi didaktif, memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Makanya tadi sudah dijelaskan dalam unsur intrinsik. Yang ketujuh yaitu amanat, memiliki pesan yang terkandung. Gunanya apa pesan yang terkandung dalam cerpen? Untuk dijadikan sebuah pembelajaran atau pendidikan bagi si pembaca. Kemudian yang keempat, fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung dari dalam cerpen. Kemudian yang kelima, fungsi religiusitas, memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Makanya amanat dalam sebuah cerpen, amanat dalam sebuah cerita pendek sangatlah penting. Gunanya apa? Untuk berfungsi sebagai 5 poin yang tadi sudah saya jelaskan. Meskipun cerpen hanyalah cerita singkat, namun terdapat makna dan pengetahuan yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Dengan membaca sebuah cerpen, kalian dapat memetik sejumlah pelajaran yang terkandung di dalamnya dan dijadikan dalam pembelajaran atau pendidikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, itu adalah beberapa poin bab 3 dengan materi cerpen atau cerita pendek yang sudah saya jelaskan hari ini.